harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik 1-2 keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Untuk seluruh anak Indonesia. Tapi ini yang keren nih, saya suka nih tayangan ini nih. Bendera yang atas PKS disandingkan dengan bendera Palestina. Wah, mantap. Ya, perjuangan kita perjuangan melawan kezaliman ya, baik yang ada di sini maupun yang ada di sana. Nah, kemudian Habibur Rahman berespon ini. Kalau benar mah udah aja diemin aja, ini direspon pula gitu. Karena dia harus menentang terus-terusan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Kayaknya begitu ya. Gerindra balas Anies yang bilang negara bukan milik 1-2 keluarga. Hari ini nih Sabtu ya. Kemarin ya. Sekarang Minggu. Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku setuju dengan pernyataan bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyebut negara merupakan milik rakyat bukan milik 1-2 keluarga. Ya sudah kalau setuju. Namun, nah ini pakai namun nih. Habibur Rahman mengatakan sebaiknya Anies tak cuma menjadikan hal itu sebagai jargon semata. Makanya Anies harus jadi presiden dulu, baru jargon ini akan diaplikasikan. Ya, tentu saja setuju bahwa negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut baiknya jangan sekedar menjadi jargon, tapi benar-benar diperjuangkan dan diimplementasikan oleh para politisi. Ini yang sedang diperjuangkan oleh koalisi Amin. Dan Anies sudah membuktikannya di Jakarta. Jadi bukan sekedar janji, bukan sekedar jargon. Buktinya ada kok di Jakarta. Keadilan yang disetarakan. Ya, bukan hanya untuk pengendara mobil mewah, tapi juga untuk pejalan kaki, tapi untuk juga pesepeda. Makanya trotoar dibikin nyaman, fasilitas dibuat untuk warga Jakarta, adanya kesetaraan, adanya keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Kan sudah itu. Menurutnya Presiden Jokowi dan Prabowo sudah mengimplementasikan prinsip negara milik seluruh rakyat. Tapi justru hari ini dengan Prabowo Gibran, ini untuk 1-2 keluarga justru. Ini Habibur Rahman nggak nangkep juga kaliannya. Aduh, itulah yang dilakukan Pak Jokowi dan para Prabowo selama ini. Iya, nepotisme. Ya sudahlah ya, ke bawahnya biasa sajalah. Oke, ada lagi nggak? Kita lihat. Nah, soal politik dinasti, memang ini akan menjadi bahasa yang terus dibahas sampai 14 Februari nanti. Pasti ini. Baik oleh tim dari pendukung Pak Anies maupun pendukung Ganjar. Cuman masalahnya, kalau pendukung Ganjar yang didorong oleh PDIP, repot juga mempersoalkan dinasti politik seperti yang dilakukan oleh Denny Siregar CS itu. Kenapa? Ini cucu Megawati, dia Pikantan O Putri Haprani, cuma sekolah partai 3 hari langsung kalahkan Bambang Pacul dengan daftar bacalek DPR RI nomor urut 1 Dapil Jawa Tengah 4. Kok nggak ada yang koar-koar bilang itu dinasti politik? Ya saya aja yang bilang ini dinasti politik. Nih saya koar-koar ini. Makanya sulit. Makanya kenapa kemudian ketika kubu Jokowi terus menyerang Prabowo, ya kubu Ganjar terus menyerang Prabowo, maka pendukung malah akan beralihnya ke Anies Baswedan. Karena Anies lah
yang menawarkan perubahan terhadap segala kerusakan yang terjadi hari ini. Bukan dilanggengkan, bukan dilanjutkan. Itu intinya. Oke, kita lihat Bambang Pacul kalah nomor urut nyalek dengan cucu Megawati Dapil Jawa Tengah. Ini kabar dari Republika. Satu lagi, pernah sekolah partai 3 hari, cucu Megawati didaftarkan jadi caleg DPR RI. Ya, kemudian ada yang bilang, wah ini kan demokrasi, kita kan pilih orang, pilih nomor, bukan pilih partai. Jadi bisa aja yang nomor 2, nomor 3 lebih besar dari nomor 1. Iya betul, teorinya begitu. Tapi faktanya, apalagi rakyat Indonesia hari ini yang masih cenderung untuk lebih memilih yang nomor 1. Secara psikologis begitu. Jadi tetap saja orang berjuang untuk jadi nomor 1 di DCT-nya. Nggak bisa kemudian dianggap bahwa ini kan rakyat, ini tidak ada urusannya dengan dinasti politik. Ya jelas ada. Kok bisa-bisanya cuman bermodalkan 3 hari sekolah partai kemudian mengalahkan Bambang Pacul senior, politisi senior PDIP. Ya sudah, makanya kerepotan PDIP ini untuk menyerang Prabowo dengan dinasti politik karena ya podo wae gitu. Begitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk nih gokilnya Tempo bongkar cawe-cawe untuk memenangkan putra mahkota. Agak bahaya nih kayaknya ya. Lo enggak bahaya tah. Kita dengar. Ini skenario apa saja yang sudah dijalankan oleh Jokowi, Cak? Terakhir ya, terakhir kemarin termasuk pidatonya Gibran. Ini ada salah satu rekan dekat kolega dekat Jokowi lah yang cerita kepada kita, Sen Pram, bahwa pidato Gibran ketika di deklarasi kemarin sebelum pendaftaran ke KPU itu dibantu oleh timnya Jokowi dan atas perintah Jokowi juga. Kalau kita lihat beberapa isi pidatonya Gibran kan isinya adalah ini ya untuk ekonomi, terus untuk kredit milenial segala macam. Itu kan program-program yang dijalankan Jokowi kemudian diteruskan. Gitu. Artinya bukan tidak ada perubahan, tapi penyempurnaan dari program Jokowi sekarang. Dan ada juga nih keterlibatan ya, dugaan lah ya keterlibatannya. Ini juga diceritakan oleh kolega dekat Jokowi bahwa Jokowi ini memantau media sosial. Yang berkaitan dengan Gibran. Yang berkaitan dengan buzzer-buzzer yang menyerang Gibran. Ya. Betul. Jadi kan setelah MK memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden kan banyak serangan udara terhadap Gibran ya, baik berupa meme atau berupa ya pernyataan video segala macam. Dan Jokowi menggunakan Kominfo lah ya, bukan menggunakan ya, tapi meminta bantuan. Memerintahkan. Presiden kalau dia meminta itu sudah instruksi. Instruksi kepada Menkominfo untuk menyisir mana yang hoax, mana yang buzzer gitu, dan memetakan lah ya buzzer-buzzernya itu dari mana saja. Ini memetakan sentimen juga. Sentimen negatif terhadap Gibran begitu. Dan itu sudah kita konfirmasi ya kepada Menkominfo sendiri, dan Menkominfo bukan tidak membantah dan tidak membenarkan juga, tapi semua hoax kita saring gitu. Semua berkaitan dengan pasangan calon juga disaring begitu ya, Cak ya. Iya, artinya bukan hanya Gibran saja. Tapi gue nggak yakin sih bukan hanya Gibran saja. Pasti instrumen terbanyak atau pengerahan terbanyak tetap di Gibran ya. Di Gibran. Karena kan kekuasaan di sana kan. Iya, karena juga setelah itu kan kita tahu bahwa ada perintah dari Ya, nanti ada sambungannya. Tapi saya mau menggarisbawahi dulu kata-kata bahwa pidato yang disampaikan oleh Gibran yang cukup membuat kaget juga orang-orang. Kirain hanya ngomong 1-2 patah kata, ternyata ngomong dengan cukup panjang bahwa tulisan-tulisan besar. Ya, ternyata timnya Pak Jokowi yang menyiapkan ya. Pantas saja mirip-mirip ya, yang ditawarkan kartu lansia, kartu bedanya dulu Jokowi membuat kartunya kecil, kartu beneran, kalau Gibran kartu yang besar. Ya berarti itu bukan isi kepalanya Gibran, itu isi kepalanya Pak Jokowi dan timnya, kan kurang lebih begitu. Tapi yang menarik juga di ujung pernyataan bahwa akan ada monitoring terhadap para pengguna media sosial, terutama yang menyerang mereka. Saya jadi ingat kata-kata dari orang Gerindra tempo hari, hati-hati
kami akan cari tahu orang-orang yang menyerang kami, kurang lebih begitulah ya, dengan hoax dan sebagainya. Kita akan dapatkan by data, by address, by name, by address. Wow, rakyat ditakut-takuti, dibungkam kebebasan berbicaranya. Apakah begitu? Ngeri kali ya. Bahkan ini kita coba dengarkan. Ini kelanjutannya nih ya, part 2-nya. Gibran waktu itu di hold gitu Iya, kan. betul. Ya, itu pasti setelah mendengar atau mengetahui dari Sentimen sentimen yang negatif itu. Benar begitu? Iya, betul. Oke. Karena memang dari waktu dari China kan Presiden mendapatkan laporan dari salah satu petinggi lembaga di negara ini. Yang di mana? Yang di Jakarta Selatan ya? Ya lo tau lah ya di mana. Ya di Jaksel lah ya. Jaksel. Elit di kalangan elit. Nah, bahwa ternyata buzzer yang menyerang Gibran itu juga muncul dari duri dalam daging nih. Muncul dari musuh dalam selimut berarti. Iya. Muncul dari orang yang ikut ke Cina juga. Oh, gitu. Itu siapa? Siapa Sen? itu? Deket Gue tebak. deket Monas lah kantornya. Oke, gue tebak. Temennya Cica ya. Bukan sih, gue nggak pernah berteman secara langsung. Nggak pernah gitu, berteman. Pram. Jadi nih dari infonya Cica kan bahwa Jokowi memang memantau hasil analisa medsos, termasuk sentimen negatif, positif, dan yang siapa yang operate itu Pramca. Oh, Iya. oke. Gimana infonya sih? Jadi Pramca, menurut satu menteri dan 3 partai pendukung pemerintah ya, ini salah satu yang operate itu berafiliasi dengan salah satu cawapres yang berharap dipilih oleh Prabowo. Gitu. Oke. Nah ketahuan lah di situ kabarnya sampai marah lurah ke cawapres ini. Oke. Berarti dia yang mengengineer gitu. Gimana Sin? Jadi kan ya biasa lah mungkin ada part Tim. of timnya itu Oh, oke. menggunakan serangan udara untuk menyerang soal dinasti-dinasti gitu Cak. Dan ini kan masalah ini juga pernah terjadi itu kan Pramca di dalam konteks rame-rame Piala Dunia lah ya kan. Oke. Itu kan membuat PDIP juga marah kan sama orang Oke. itu gitu. Oke, sebenarnya semakin jelas siapa orang yang Nah, dimaksud. kita nggak nyebut lah di sini kan. Iya. Temennya Cica rasanya ya. Aus. Ya, luar biasa kan. Dengan begini kita melihat bocoran alusnya ini bahwa para elit politik di tingkat sana yang tanpa oleh kita sekubu, mereka juga sedang berseteru, sesama mereka sedang berkonflik. Jadi ya sudah, kita terus lanjutkan, gaungkan sholawat asyikil ya sahabat EJT dan semua.